Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar, sama-sama belajar dalam kasus Indra Kents dan para korbannya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada pihak-pihak yang mungkin merasa tersinggung dengan video ini. Jadi gini, Indra Kents dan para korbannya itu hanyalah melakukan suatu pekerjaan batin atau perjalanan spiritual, perjalanan jiwa. Mari kita coba kemasukkan ke diagram yang saya buat kemarin. Jadi gini, Indra Kents dia memiliki shadow self, yaitu tentang ego dan keterikatan akan uang. Jadi dia kepingin memperkaya dengan cara cepat-cepatnya, dengan cara apapun tanpa mempedulikan orang lain. Bagaimana dengan para korbannya? Para korbannya adalah memiliki keterikatan yang sama akan uang, ya kan, ingin memperoleh uang dengan cara cepat. Jadi memang vibrasi negatif itu tentang keterikatan, tentang perjudian, kemelekatan akan harta, yang bisa ditarik adalah orang-orang yang serupa. Itu sudah namanya hukum alam semesta, law of attraction. Jadi kita itu memancarkan energi yang hanya dapat menarik orang-orang yang serupa. Akhirnya apa? Para korban mendapatkan shocking moment atau wake up call, kalah sampai bermiliar-miliaran rupiah. Memang tidak semua mendapatkan namanya shocking moment ini. Mungkin sebagian besar karena mereka mempertaruhkan uang yang dalam jumlah besar, bahkan sampai menjual hartanya, asetnya. Lalu Indra sendiri juga mendapatkan shocking moment kan? Dia ditangkap dengan pihak berwajib dengan pasal yang berlapis-lapis. Jadi Indra Kents dan para korbannya saat ini sedang memasuki masa dark night of the soul. Jadi masa-masa keruntuhan batin. Apakah mereka mau awaken? Itu tergantung mereka sendiri juga. Tergantung dari masing-masing jiwa mau tersadar atau tidak. Kalau tidak mau tersadar, ya para korbannya akhirnya nanti seperti bahkan saya kan naik lagi panahnya. Tinggal masalah waktu aja, dia akan mendapatkan namanya shocking moment lagi. Begitu juga dengan Indra, kalau dia nggak mau transformasi dan awaken, memperoleh uang dengan cara yang cepat, dia akan nanti masuk ke shocking moment lagi ke depannya. Semua itu hanya masalah waktu aja. Orang mau cepat tersadar atau tidak, itu aja. Jadi yang namanya shadow self itu memang harus kita kerjakan. Memang tidak bisa cepat, perlahan-lahan. Misalnya keterikatan akan perjudian, kemelekatan akan harta, kemalasan, itu harus kita kerjakan pelan-pelan. Memang tidak mudah, namanya juga shadow self. Shadow itu bayangan dari kita sendiri, selalu mengikuti kita di belakang kita. Tidak mudah saya bilang. Tapi
Kalau sudah sampai kena namanya shocking moment, gimana? Siap nggak batin kita? Dari sana kita harus banyak belajar kasus Indra Kents ini. Di sini saya tidak menyudutkan Indra Kents atau para korbannya, karena kita semua itu satu jiwa, saudara sejiwa. Semua ini cuma tentang pembelajaran, bukan hal yang terlalu sampai kehancuran bagi jiwa, itu bukan. Itu hanya proses pembelajaran saja, karena uang bisa dicari, ya kan? Bagi Indra Kents yang suka pamer, suka sombong, digempurkan sama Tuhan, sama alam semesta dengan shocking moment ini, iya kan? Sekarang dia dibalik. Jadi hati-hati kalau kita posisi di puncak, apalagi caranya nggak benar. Kalau sudah dibalik sama alam semesta, sama Tuhan itu, ya mau nggak mau, siap nggak siap, suka tidak suka, kamu harus awaken. Jadi hidupmu, maksud saya hidupnya Indra, akan tetap memiliki kesadaran ilahi. Tetap akan bisa berbahagia dan hidup damai. Asal dia mau awaken. Karena bagi Indra pun, ini memang tidak mudah melalui hari-hari seperti ini. Dark Night of the Soul ini. Gitu loh. Tapi kalau dia mau berubah, jadi fokus pada diri sendiri dan ketuhanan. Bertransformasi, introspeksi, dan mencerahkan diri. Apalagi posisi seperti Indra Kents, dia sudah memiliki ego, kesombongan yang selama ini selalu ditinggi-tinggikan. Jadi dalam hal ini, dalam video ini, saya bukannya bermaksud untuk memojokkan Indra Kents atau para korbannya, bukan. Cuma ya semoga mereka tersadar kalau yang namanya uang dengan cara cepat itu tidak bisa, dengan perjudian, ya kan? Terus keterikatan akan harta, keterlaluan juga tidak boleh, kesombongan tidak boleh. Saya bisa bilang ini bukannya saya tidak mengalami, tapi saya juga mengalami hal yang serupa, yaitu perjudian dengan falas, ya, main falas. Cukup satu kali saja saya belajar. Saya tidak mau belajar yang kedua kali. Walaupun akhirnya banyak orang berusaha menarik saya, tidak bisa. Karena saya sudah awaken. Ya kan? Kamu pengaruh A, B, C, D, saya sudah awaken. Gitu loh. Kesadaran saya akan spiritual, kesadaran saya akan jiwa. Akhirnya saya tidak mau terbelenggu dengan hal-hal yang bisa menjerumuskan diri sendiri. Jadi yang namanya shadow self itu, dia pasti menjerumuskan diri sendiri dan bisa menjerumuskan orang-orang di sekitarnya. Sama juga, saya juga pernah mengalami hal yang namanya di perjudian itu, gitu. Tapi cukup satu kali saja. Jadi
Ya, kita berharaplah mereka-mereka tercerahkan. Karena bagaimanapun mereka-mereka juga saudara sejiwa kita. Karena kita berasal dari tempat yang sama dan akan kembali ke tempat yang sama. Hidup ini cuma tentang pembelajaran kok. Bukan hal terus kalau kita terpuruk, merasa malu, merasa dunia runtuh, bukan. Cuma untuk pembelajaran aja, supaya kita lebih bijak dan terbangun secara spiritual. Mengarah ke sang ilahi itu, bukan mengarah ke hal-hal yang bersifat semu dan keduniawian. Oke. Mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, sebagai pembelajaran bagi setiap jiwa yang melihat video saya ini. Salam damai.